Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dinarini Putri, absen 18, kelas 11 MIPA 2. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa jawaban saya mengenai materi bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan bagaimana strategi mengatasi ancaman-ancaman tersebut berdasarkan atas asas Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan rasa bela sungkawa sebesar-besarnya bagi para relawan ataupun tenaga medis yang telah berjuang gigih dan gugur saat menghadapi pandemi virus corona ini. Dan saya juga mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya bagi para saudara-saudara sekalian yang telah ditinggalkan. Baik, untuk itu tanpa mengulur waktu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, bagaimana peran siswa dalam menyikapi kondisi alam virus COVID-19 ini? Jadi peran saya sendiri untuk menyikapi pandemi virus corona ini adalah turut ikut serta mengikuti anjuran dari pemerintah, aturan-aturan yang telah ditetapkan, maupun sosialisasi yang telah diberikan baik melalui media cetak maupun media sosial. Dengan mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah tersebut, kita tahu bahwa kita sudah menyumbangkan sedikit tidaknya rasa turut keprihatinan kita terhadap negara kita sendiri maupun dunia. Dan juga sebagai seorang siswa, hendaklah kita kembali untuk selalu berdoa agar terlindung dari segala mara bahaya dan terhindar dari segala penyakit. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk poin kedua. Tindakan apa saja yang telah kalian lakukan sehubungan dengan himbauan untuk tetap di rumah atau stay at home? Jadi sebelum itu, saya ingin memberitahu bahwa perasaan saya ketika adanya himbauan untuk tetap di rumah ini adalah tentunya sangat bosan. Kenapa? Karena biasanya saya itu selalu disibukkan dengan aktivitas sekolah, kemudian PR-PR yang bertumpuk-tumpuk, kemudian ada juga les ataupun juga ekstra. Itu biasanya kegiatan efektif saya sebelum ditetapkannya himbauan untuk tetap diam di rumah ini. Tapi sebagai siswa sendiri, kita harus selalu mendukung bagaimana upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi virus corona ini agar segera cepat berakhir. Dan beberapa tindakan sebagai siswa yang telah saya lakukan untuk tetap diam di rumah, yaitu yang pertama, saya selalu rutin melakukan olahraga. Jadi ini salah satu kebiasaan pertama yang sangat positif yang saya bisa lakukan, yang menjadi impian saya sejak SMP. Kemudian selain itu saya juga rutin selalu menyemprotkan disinfektan setelah bersih-bersih seperti nyapu ataupun ngepel. Pokoknya selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tak lupa juga tindakan-tindakan lain yang saya lakukan adalah mengerjakan berbagai tugas yang telah diberikan oleh guru dan melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Saya merasakan ketika saya hanya diam di rumah ini, banyak kegiatan positif yang dapat saya ambil. Tentunya ini berdampak baik juga bagi diri saya sendiri. Selanjutnya untuk poin ketiga, bagaimana perbedaan antara tugas belajar di rumah dengan tugas yang diberikan oleh guru saat kalian sekolah biasa? Oke, perbedaannya yaitu, kalau tugas belajar di rumah itu pasti banyak banget sih bedanya sama kalau belajar di sekolah biasa.
Jadi kalau belajar di rumah itu saya itu merasa seperti ansos gitu loh, nggak ada yang saya ajak diskusi. Biasanya saya diskusi sama teman sebangku, tapi sekarang masih tetap bisa diskusi sih kalau bisa melalui bantuan media sosial gitu, tapi ya kurang efektif aja gitu. Terus perbedaannya juga kalau tugas belajar di rumah nih, biasanya guru-guru tuh ngasih tugasnya tuh mendadak gitu, kadang-kadang malam, terus deadline-nya harus besok paginya. Itu yang membuat saya kurang nyaman untuk belajar di rumah. Selain itu, kalau misalnya belajar di rumah, saya tuh bisa lebih leluasa untuk mencari atau menggali jawaban-jawaban melalui internet ataupun dari buku-buku lainnya, misalnya dari buku SMP saya ataupun buku SD saya yang masih ada kaitannya dengan materi tersebut. Selain itu, kalau tugas yang belajar di rumah ini, saya bisa mengerjakannya dengan santai sambil misalnya kalau misalnya saya udah jenuh, saya bisa main sosial media, kemudian juga bisa nyemil ataupun ngobrol sama keluarga. Nah, tapi ya gitu, tiap hari itu bosan dan jenuh untuk mengerjakan tugas ini itu. Dan sedangkan untuk tugas yang diberikan guru saat sekolah biasa, yaitu terkadang saya juga merasa kesal saat guru tuh memberikan tugas, misalnya dia baru masuk kelas, terus langsung memberikan tugas, dan saat itu juga harus dikumpul. Jadi saya tuh harus cepat-cepat berpikir dengan sigap mencari jawaban ini itu. Pokoknya kita tuh bisa dilatih untuk berpikir secara cepat dan sigap. Tapi itu emang berdampak bagus banget buat saya sih, tapi ya ada dampak negatifnya sedikit. Selain itu, kalau misalnya tugas yang diberikan di sekolah pada saat sekolah biasa tuh, saya juga merasa adanya kekurangan informasi, atau enggak kita kurang luas menggali informasi. Kalau di rumah kan bisa lihat di internet, kalau di sekolah tuh karena nggak bawa HP, jadi harus ya pintar-pintar aja merangkai kata-kata dari buku gitu. Kecuali kalau emang bawa laptop, ya itu beruntung banget gitu. Jadi semuanya itu ada kekurangan sama kelebihannya. Ya mau gimana lagi, pandemi ini kan sudah menyerang seluruh warga dunia. Kita harus tetap tabah, bersyukur dan berdoa supaya keadaan ini bisa kembali seperti semula gitu. Selanjutnya, poin keempat. Bagaimana upaya kalian dalam melakukan pencegahan virus COVID-19 sesuai pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, upaya saya sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pencegahan yang saya lakukan sesuai dengan sila tersebut, yaitu selalu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu berdoa memohon keselamatan dan juga perlindungan. Kemudian yang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya pencegahan yang dapat saya lakukan sesuai dengan sila tersebut adalah mengembangkan sikap saling mencintai dan menyayangi sesama keluarga, lebih sering berkumpul dan menghabiskan waktu luang bersama keluarga, dan tetap berdiam diri di rumah saja. Selanjutnya, untuk sila ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi, upaya pencegahan yang dapat saya lakukan sesuai dengan sila tersebut adalah yaitu saling bersatu bersama untuk melawan virus ini agar kondisi bisa dapat pulih kembali dengan tetap berdiam diri di rumah dan selalu menjaga kebersihan gitu. Jadi, kita sebagai siswa ya, karena kita belum bisa melakukan upaya-upaya lain kayak misalnya contohnya selebgram menyumbang APD, itu
kita bisa melakukan hal kecil loh, seperti berdiam-diam di rumah saja, tidak melakukan perkumpulan. Tuh. Nah, untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana upaya pencegahan yang dapat saya lakukan, yaitu patuh terhadap aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, di mana hal tersebut menjadi langkah baik dalam menghadapi virus corona tersebut. Perintah social distancing ataupun lain sebagainya merupakan langkah yang efektif dalam pemutusan mata rantai penularan virus corona tersebut. Nah, lanjut untuk sila kelima. Nah, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan sila tersebut, upaya pencegahan yang dapat saya lakukan yaitu tidak melakukan panic buying atau belanja yang terlalu berlebihan karena munculnya rasa cemas di dalam diri. Nah, sikap ini dapat menimbulkan ketidakadilan di mana stok barang habis sehingga banyak warga lainnya yang lebih membutuhkan itu tidak mendapatkan barang tersebut dan harus membelinya dengan harga yang lebih mahal. Misalnya nih kayak tenaga-tenaga medis yang lebih membutuhkan masker bedah, itu malah sekarang harus bersusah payah untuk mencari masker tersebut. Karena masyarakat-masyarakat lainnya selain tenaga medis menimbun barang-barang masker-masker tersebut karena adanya rasa cemas sendiri. Jadi lebih baik kita sumbangkan masker-masker bedah tersebut kepada para tenaga medis dan kita sendiri lebih terbiasa untuk menggunakan masker kain. Selanjutnya, poin kelima. Terkait kasus COVID-19, sikap kalian jika mendapatkan informasi yang diperoleh dari media sosial dan dari masyarakat sekitar itu apa sih? Nah, sikap saya sendiri yang saya akan lakukan adalah membaca dengan baik dan seksama informasi tersebut dan memastikan bahwa informasi tersebut berupa fakta bukan hoax. Jadi, karena dengan kita menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya akan menimbulkan rasa cemas, ketakutan yang berlebihan bagi orang-orang lain yang juga membacanya. Nah, itulah bisa muncul kasus-kasus seperti panic buying dan lain sebagainya. Baik, sekian mengenai presentasi jawaban saya. Dan saya mohon bagi warga sekitarnya untuk selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan sekitar, tetap berdiam di rumah, beribadah di rumah, dan juga belajar di rumah. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.